Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah saat sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia, Ustadz? Iya. Taib, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi memang ya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan bahwa hamba Allah itu sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla ketika sujud. Sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa kepada Allah. Maka para ulama menyebutkan di antara tempat dan waktu yang mustajab kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ketika kita sujud. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita itu berdoa ketika sujud dengan bahasa kita? Bahasa Aceh kah itu? Atau bahasa Mandailing, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, selain daripada doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, di sini ya sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena pernah dalam hadis ya salah seorang sahabat ketika itu ada orang bersin ya, kemudian dia mengatakan ya rahmukallah. Dia mengucapkan kalimat manusia, ya kalimat sehari-hari, bukan di antara zikir dalam sholat. Maka para sahabat yang lain mengingatkan, ada yang memukul ya pahanya dan sebagainya. Habis sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan dia dengan hikmah. Kata beliau bahwa sholat ini nggak boleh ada kalamun nas, ya sesuatu min syai'un min kalamin nas. Nggak boleh ada perkataan manusia dalam sholat kita. Yang ada ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, berzikir, tasbih dan sebagainya. Yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, doa-doanya ataupun zikir-zikir yang kita sering hafal dan kita baca ketika ruku maupun sujud dan seterusnya. Nah, di sini kata para ulama kalau begitu ya tak boleh kita itu berdoa ya dengan menggunakan bahasa kita. Kecuali daripada hadis Nabi yang Nabi ajarkan ataupun ya kita ambil petikan-petikan doa dalam Al-Qur'an. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya kita nggak hafal tapi kita butuh berdoa? Nah, kata para ulama kita ya maka yang seperti ini kondisinya dia dibolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebagian lagi mengatakan ini, tapi ini yang saya pilih bahwa sebaiknya tidak menggunakan bahasa dia ketika dia sujud berdoa kepada Allah. Kalaupun dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka dengan hatinya, dalam hatinya dia berdoa menggunakan bahasa dia. Nah, kalau kita pelajari sebenarnya memang segala macam permintaan kita kepada Allah sudah ada doa-doanya, kesehariannya. Doa minta ampun, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ucapkan terus seperti ini, ya. Doa-doa yang kita hafal dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Dan ini juga ya dipahami oleh para ulama kita menyebutkan bahwa doa-doa yang kita dapat dari Al-Quran maupun hadis Nabi ini diantara doa yang sangat ampuh untuk kita amalkan, untuk kita baca, untuk kita ucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan cara ya doa kita dengan bahasa kita. Bukan berarti nggak boleh, silahkan, karena apa? Allah paham, Allah tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta. Tapi kalau mau lebih ampuh lagi doa kita, ambil daripada hadis Nabi maupun Al-Quran. Begitu.